Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A mata kuliah LKINB kelompok 8 dengan judul Koperasi Syariah. Anggota kelompok kami yang pertama Farel Fabrian Santoso, yang kedua Muhammad Khairuzi Afik, yang ketiga Oslam Ahmadiyah. Pada hari ini kami akan presentasikan dan menjelaskan tentang materi koperasi syariah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Farel Fabrian Santoso. Yang pertama ialah pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, tertera pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi yang ada. Kemudian ada perbedaan koperasi umum dan koperasi syariah. Yang pertama, pada pembiayaan. Koperasi umum memberikan bunga kepada setiap nasabahnya sebagai keuntungan terhadap koperasi umum itu sendiri. Sedangkan koperasi syariah, mereka menggunakan prinsip bagi hasil bagi nasabahnya untuk pembiayaan. Yang kedua terdapat pada aspek pengawasan. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi umum hanyalah pada aspek kinerja saja. Sedangkan untuk koperasi syariah, terdapat tambahan dalam prinsip-prinsip syariah yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi umum tidak pernah menjadikan usaha koperasinya sebagai lembaga zakat yang menerima dan menyalurkan zakat. Sedangkan pada koperasi syariah, mereka bisa digunakan juga sebagai institusi zakat, infak, dan wakaf. Dan yang terakhir ialah penyaluran produk. Adapun macam-macam koperasi, yang pertama ialah berdasarkan jenis usaha. Di antara yang termasuk koperasi ini yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi meminjam, dan koperasi serba usaha. Yang kedua, berdasarkan status anggota, yang terbagi terhadap sebagai berikut, yaitu koperasi pegawai negeri, koperasi pasar atau kopas, koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan koperasi pesantren. Yang ketiga, berdasarkan tingkatannya, terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Kemudian yang terakhir ialah berdasarkan fungsinya, di antaranya koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Prinsip-prinsip koperasi ialah: pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan dari koperasi itu sendiri. Kemudian ada fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi tersendiri tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terletak pada bagian pertama. Di antaranya ialah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua ialah berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oslam Ahmadiyah dari kelompok Koperasi Syariah. Saya akan lebih menjelaskan tentang SHU Koperasi. Nah, SHU Koperasi Syariah mungkin sedikit mengalami perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, yang mana pada pembiayaan koperasi syariah juga mereka akan menyisihkan hasil usahanya kepada zakat. Nah, namun kita harus mengetahui dulu apa sih sisa hasil usaha itu. Nah kan,
Sisa hasil usaha koperasi merupakan eh, pendapatan bersih ataupun hasil penjualan selama setahun. Nah, tiap koperasi pasti akan melakukan penutupan ataupun laporan laba rugi pada akhir tahunnya. Oleh karena itu, sisa dari keuntungan itu akan dibagikan kepada koperasi yang disebut sebagai dana cadangan dan akan disalurkan kepada dana-dana lainnya yang disebut sebagai dana kewajiban. Dana kewajiban itu dapat berupa pajak dan biaya-biaya penyusutan lainnya yang memang harus dikeluarkan. Nah, namun harus diketahui satu hal, bahwasanya eh, dana dana cadangan ini ataupun dana untuk operasional koperasi kedepannya itu akan ditentukan saat dilakukannya RAT, yaitu rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan ini pastilah akan dilakukan wajib bagi setiap koperasi yang ada untuk menentukan jalan ataupun arah jalan koperasi kedepannya. Nah, sebagaimana yang telah diatur pada PSAK nomor 27 tahun 2009, yaitu eh, apa penentuan dana cadangan koperasi akan ditentukan pada saat RAT. Nah, dan juga kita akan melihat lebih jelas tentang definisi sisa hasil usaha yang mana telah disebutkan pada UU nomor 25 tahun 1992 pada bab 9 pasal 45 yang pertama. SHU merupakan hasil pendapatan koperasi dalam setahun setelah dikurangi biaya-biaya penyusutan dan pajak-pajak lainnya. Nah, dan sisa dari pembagian dana cadangan akan diberikan kepada anggota berdasarkan modal ataupun transaksinya. Nah, poin ketiga yaitu besarnya pemupukan SHU sebagaimana yang telah disebutkan tadi berdasarkan modal dan transaksi. Dan juga semua kesepakatan ini haruslah disepakati pada saat RAT sebelumnya. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada tahap berikutnya, saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang alur transaksi ataupun alur pembagian pendapatan yang didapat oleh anggota koperasi. Sebagaimana terdapat dua faktor. Faktor yang mempengaruhi SHU seorang anggota. Yang pertama yaitu faktor modal yang sebagaimana yang telah disebutkan oleh si Otto, yaitu faktor modal, yaitu seorang anggota sekaligus sebagai seorang investor dan koperasi yang ikut menunjang koperasi dalam operasionalnya, dan tidak hanya sebagai investor namun juga dihitung sebagai dia sebagai pembeli ataupun seorang yang melakukan transaksi. Tingkat transaksi anggota juga dapat mempengaruhi SHU ataupun pendapatan SHU di akhir pembagiannya. Transaksi akan mempengaruhi. Namun harus dipahami bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh selain anggota tidak harus dibagikan kepada anggota itu, namun dapat dialihkan kepada keperluan koperasi lainnya. Dan saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana sih tentang pembagian koperasi itu. Saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Namun saya tidak hanya secara record, namun akan saya jelaskan melalui PPT video. Dalam perhitungan SHU koperasi syariah juga memiliki kesamaan dengan SHU koperasi konvensional. Namun dalam SHU koperasi syariah mereka menyisihkan pembagian SHU-nya kepada zakat sebanyak 2,5%. Rumus pendapatan tiap anggotanya yaitu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh panah yang berwarna biru di dalam oval yang berwarna jingga, yaitu jumlah simpanan anggota tersebut dibagi dengan total simpanan semua anggota dikali dengan SHU X1, yaitu pembagian SHU yang ditetapkan berdasarkan rapat anggota dibagi 12, yaitu jumlah bulan dalam setahun. Nah, di bawahnya juga ada perincian dana yang telah ditetapkan pada Kopasma. Ini merupakan salah satu contoh yang kami ambil. Kopasma yaitu koperasi yang dari pihak luar, yaitu yang sebagai berikut.
kita akan melihat salah satu contoh soal, yang mana tabel pertama yaitu jumlah simpanan seluruh anggota pada tahun 2012, tabel kedua yaitu jumlah simpanan Pak Husni pada tahun 2012. Sebagaimana yang telah kita ketahui, SHU X1 yaitu sisa hasil usaha yang telah disetujui sebesar 19.635.818 dan jumlah simpanan Pak Husni dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 505.285.000 dan total simpanan seluruh anggota sebesar 192.092.025 rupiah. Dan ditanyakan berapa pendapatan SHU yang diterima oleh Bapak Husni dalam tahun 2012. Nah, rumusnya sama seperti tadi, yaitu pendapatan SHU yang rumusnya jumlah simpanan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU X1, yaitu bagian yang disepakati pada tahun itu, dan dibagi 12 bulan. Dimasukkan seluruh angka-angkanya sehingga didapati dengan nominal pendapatan SHU sebesar Rp45.019. Maka pendapatan SHU yang diterima oleh Bapak Husni pada tahun 2012 sebesar Rp45.019. Oke. Dan saya juga akan menjelaskan tentang standar pengelolaan kekayaan harta koperasi. Nah, harusnya kita ketahui memang antara koperasi syariah dan koperasi konven memiliki kesamaan dalam pengelolaannya. Namun haruslah diketahui bahwasanya praktek yang dilakukan koperasi syariah haruslah menjauhi dari sifat-sifat riba, baik itu bunga dan lainnya. Sebagaimana praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi tidak boleh mengandung unsur bunga. Namun tetaplah sebagaimana praktik yang sebagaimana dilakukan perbankan, yaitu bagi hasil ataupun kerjasama. Nah, oleh karena itu, koperasi haruslah menjalankan beberapa poin, yang diantaranya itu harta kekayaan koperasi itu bisa dilakukan untuk jaminan lembaga. Namun berdasarkan keputusan rapat anggota, setiap kegiatan koperasi itu haruslah berdasarkan rapat anggota, baik itu jaminan atau jenis lainnya. Dan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, unit simpan pinjam pada koperasi syariah yang bergerak di bidang meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang harus sesuai syariah, baik itu zakat, infak, ataupun sedekah. Dan juga harta kekayaan koperasi dapat langsung dinamakan atas lembaga koperasi. Namun haruslah dinyatakan dengan surat materai untuk menghindari kejadian-kejadian seperti pengakuan hak aset ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Oleh karena itu haruslah terdapat surat penyertaan di atas materai ataupun notaris yang menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik koperasi. Dan juga kepemilikan harta koperasi haruslah jelas, yaitu harus mengandung status kepemilikan, tanggal perolehan, kondisi fisik yang jelas, tidak boleh cacat, dan juga harga perolehan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai. Di sini saya Muhammad Kharuzi Afik selaku pemateri ketiga dari kelompok Koperasi Syariah. Di sini saya akan selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai manajemen koperasi syariah dan prosedur penghimpunan, pembiayaan, dan accounting koperasi syariah atau akuntansi koperasi syariah. Koperasi syariah, pertama-tama kita akan membahas mengenai manajemen koperasi syariah terlebih dahulu ya. Jadi manajemen sekarang, sebelum masuk ke sana kita akan membahas mengenai pengertian manajemen. Nah, koperasi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan sendiri itu harus dikelola secara profesional, amanah, dan mandiri. Nah, manajemen sendiri berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, ataupun mengelola. Dari arti kata tersebut, kita bisa memahami bahwa manajemen ini memiliki pengertian atau makna seluruh kegiatan yang bersifat atau memiliki sifat pengelolaan. Nah,
mengapa sih manajemen itu penting bagi perusahaan, bisnis ataupun lembaga keuangan? Karena di sini apabila perusahaan tidak bisa dikelola dengan baik, otomatis perusahaan tersebut tidak akan bisa berkembang dengan baik, dan bisa kemungkinan yang terburuk adalah bisa terjadi kebangkrutan. Kemudian kita akan membahas mengenai tahapan dan fungsi manajemen. Nah, berdasarkan referensi yang kami baca, di sini tahapan dan fungsi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Nah, pertama perencanaan atau planning yang berarti yaitu plan, berasal dari kata plan atau rencana. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan ketika akan memulai suatu bisnis itu perlu dinamakan perencanaan, perlu dilakukan perencanaan. Nah, mengapa sih kok penting? Karena kalau misalnya perusahaan tersebut tidak melakukan suatu perencanaan, maka dia tidak akan tahu apa nanti sepak terjangnya itu bisnisnya mau ke arah mana. Jadi nanti targetnya bagaimana, kemudian produknya itu yang dihasilkan apa aja, itu semua harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, maka perusahaan tersebut akan bingung akan arah yang mau dicapai gitu. Mana dulu step by stepnya. Ada yang jangka pendek, mana yang jangka panjang, mana yang jangka menengah gitu. Jadi dalam suatu organisasi biasanya ketika tahunan ya biasanya akan diadakan semacam kayak rapat tahunan. Jadi dalam rapat tahunan tersebut akan diadakan kayak semacam kalau dalam istilah organisasi itu biasanya proker atau raker ya, rapat kerja. Di sana akan diadakan proker. Nah, sama halnya dengan lembaga keuangan. Di sana juga akan ada rapat tahunan. Ketika ingin memulai akan diadakan rapat apa saja yang akan dilakukan selama satu periode tersebut. Nah, kemudian setelah terjadi perencanaan atau rencana tersebut sudah dapat mendapatkan hasil, maka yang kedua adalah pengorganisasian atau pengelompokan atau organizing. Nah, pengorganisasian ini adalah suatu proses di mana masing-masing SDM tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam perusahaan. Jadi misalnya kalau dalam satu organisasi, kita berkaca pada organisasi di sekeliling kita aja ya. Jadi dalam suatu organisasi biasanya ketika organisasi tersebut sudah berjalan, itu akan dibentuk sebuah divisi-divisi kecil. Nah, yang dimaksud pengorganisasian di sini adalah sebuah divisi-divisi. Jadi di situ ada divisi-divisi sendiri. Ada divisi mungkin marketing, atau mungkin ada divisi yang misalnya penghimpunan, atau mungkin ada divisi lagi yang misalnya penyaluran dana. Jadi seperti itu. Jadi semua ada divisi-divisi masing-masing. Dan ini masing-masing divisi ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing, di mana dalam setiap divisi ini akan saling terintegrasi antara satu sama yang lain, seperti itu. Kemudian setelah diorganizing atau dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan divisi, maka selanjutnya adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini merupakan sangatlah penting ya bagi suatu berjalannya sebuah perusahaan. Coba bayangkan ketika ada sebuah perusahaan akan tetapi tidak ada yang memimpin, maka bagaimana akan kacaunya? Karena kalau misalnya tidak ada pemimpin, maka instruksi itu tidak hanya dari satu orang tapi dari banyak orang, dan itu akan membingungkan suatu pekerjaan dari sebuah karyawan atau pekerja dalam lembaga keuangan tersebut. Mana yang mau dilakukan A atau B atau C, itu juga bingung karena setiap orang ini akan mengeluarkan instruksi dan tidak ada salah satu yang dijadikan patokan. Nah, maka dari itu setelah organizing atau dikelompokkan sesuai masing-masing divisi tersebut, maka ibaratnya dalam suatu organisasi biasanya itu akan dibuatkan semacam koordinator divisi atau penanggung jawab, seperti itu. Nah, penanggung jawab ini berfungsi untuk dia ini akan menginstruksi seluruh anggotanya, nanti akan menjalankan sesuai dengan fungsinya
sesuai dengan koridor tujuan perusahaan tersebut atau lembaga keuangan. Jadi ketika koordinator ini sudah memberikan instruksi, maka yang kerja adalah semuanya gitu, semua divisi gitu. Dan koordinator divisi-divisi ini juga akan mempertanggungjawabkan atau mendapatkan instruksi juga dari atasnya lagi seperti itu sampai ke pimpinan umum kayak gitu, ibaratnya direktur utama atau dirut seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini juga penting. Pengendalian ini adalah sebuah proses di mana kita harus dalam perusahaan tersebut akan melihat atau mengontrol apakah yang sudah berjalan ini sesuai dengan rencana-rencana yang diharapkan atau tujuan-tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan bisnis tersebut atau lembaga keuangan tersebut. Jadi seperti itu. Dan untuk pengendalian ini sebenarnya atau controlling ini dalam lembaga keuangan nanti akan kita bahas mengenai sedikit disinggung di akuntansi nanti, akuntansi koperasi syariah nanti akan dibahas. Jadi saya singgung sedikit untuk pengendalian atau controlling ini juga sebetulnya lembaga keuangan khususnya koperasi syariah ini diawasi atau pertama dari internal sendiri dan juga eksternal. Jadi kalau misalnya dari internal sendiri juga mungkin dari manajemennya seperti itu. Apabila mungkin dari eksternal, lebih eksternal ada yang mengawasi yang namanya OJK. Yang dimana fungsi OJK sendiri adalah mengawasi dan mengatur semua regulasi mengenai lembaga keuangan, dan koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan. Kemudian ada juga Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengontrol apakah sudah berjalan koperasi syariah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada evaluasi atau pengevaluasian atau evaluating. Nah, pengevaluasian ini dalam sebuah perusahaan tentu sangatlah dibutuhkan, karena pengevaluasian ini digunakan untuk menentukan sebuah indikator ataupun mendiagnosa apakah perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan yang profitable ataupun strategi yang digunakan ini apakah sudah berhasil ataupun justru terdiagnosa akan terjadi kebangkrutan seperti itu. Jadi evaluasi ini penting juga digunakan untuk mengambil dalam kebijakan perusahaan lembaga koperasi syariah untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan pada saat itu juga seperti itu. Kemudian manajemen dalam Islam. Nah, dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, tertib dan teratur. Nah, proses-prosesnya juga tentu harus diikuti dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yaitu sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau tepat, terarah, jelas dan tuntas seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya pentingnya manajemen, maka kita akan lanjut ke prosedur penghimpunan, pembiayaan dan accounting syariah. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca, kelompok yang kami baca itu prosedur sumber dana dan pembiayaan koperasi syariah itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu funding, yang kedua lending, yang ketiga jasa operasional koperasi syariah. Kemudian yang kedua selanjutnya itu kita nanti akan membahas prosedur accounting koperasi syariah. Oke, pertama kita akan membahas mengenai penghimpunan dana. Nah, dalam koperasi ini, koperasi syariah ya, yang kami baca nih dalam literatur kami itu terbagi menjadi dua. Umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini merupakan sebuah modal awal anggota yang disetorkan, di mana besar simpanan pokok ini tersebut sama dan tidak dibedakan antar anggota. Kemudian akad-akad syariah yang digunakan dalam simpanan pokok biasanya adalah musyarakah. Hal ini didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Kemudian tabungan investasi. Yang kedua yaitu tabungan investasi. Nah, tabungan ini merupakan salah satu jenis produk yang biasa digunakan oleh koperasi syariah untuk menghimpun dana juga.
Nah, adapun jenis akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah. Nah, oke, kita akan sedikit membahas mengenai mudharabah ya. Mudharabah di sini biasanya umumnya terbagi menjadi dua, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, adapun mudharabah mutlaqah ini berbeda dengan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini biasanya disebut dengan istilah investasi tidak terikat. Akan tetapi mudharabah muqayyadah adalah investasi terikat. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau secara konsep kita tahu ya, kerjasama dengan prinsip bagi hasil seperti itu ya. Kalau secara konsep perbedaannya adalah pada letak persyaratan dari sohibul mal atau pemilik dana. Apakah sohibul mal ketika memberikan dana tersebut meminta persyaratan khusus objeknya yang nanti dilakukan dalam investasi tersebut, atau waktunya, dari segi waktunya, terus dari segi mungkin objeknya di bidang perusahaan apa yang akan diinvestasikan, atau mungkin di bidang, misalnya di bidang pertanian atau di bidang apa. Itu kalau misalnya si sohibul mal itu tidak mensyaratkan adanya persyaratan khusus tersebut, maka dia termasuk salah satu jenis mudharabah mutlaqah. Akan tapi kalau misalnya ada persyaratan khusus dari sohibul mal ketika akan memberikan dana kepada mudharib, maka dia akan disebut sebagai mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut kepada produk pembiayaan. Nah, sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh dari anggota ya, yang diperoleh, maka haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Nah, sifat penyaluran tersebut ini ada dua. Yang pertama bisa bersifat komersial, yang kedua ini bersifat fungsi sosial atau pengembangan fungsi sosial. Nah, adapun penyaluran dana ini berdasarkan unit jasa keuangan syariah itu biasanya terbagi menjadi tiga pada umumnya ya. Yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Biasanya yang digunakan adalah akad murabahah. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau biasanya ijaroh. Kemudian ada lagi transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, Kemudian sebentar. Sekaligus barang dan jasa dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga adalah, mohon maaf ya, saya ulangi lagi karena adanya agak ini. Oke. Yang ketiga adalah transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama. Nah, biasanya menggunakan prinsip bagi hasil seperti itu ya. Biasanya prinsip bagi hasil ini bisa menggunakan dua, atau musyarakah, bisa juga menggunakan mudharabah seperti itu ya. Kemudian ada jasa operasional koperasi syariah. Nah, untuk jasa operasional koperasi syariah ini berdasarkan literatur yang kami baca itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bisa menggunakan al-hiwalah atau alih utang piutang. Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 12 tahun 2000 itu menyatakan hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Jadi koperasi nanti mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Nah, rukun hiwalah yang harus dipenuhi yaitu pelaku akad, objek akad, kemudian jasa pemindahan utang piutang seperti itu. Mohon maaf, pelaku akad, objek akad, sama ijab kabul. Kemudian yang kedua yaitu gadai atau rohan. Nah, ini berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 2002 tahun 2002, yaitu menyatakan rohan adalah bahwa pinjaman dengan mengadakan barang sebagai pinjaman utang dalam bentuk rohan dibolehkan.
Kemudian rukun rohani yang harus dipenuhi yaitu pelaku akad, objek akad, dan ijab kabul. Kemudian ada wakalah atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Jadi wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Nah, jasa ini itu timbul dari sebuah hasil pengurusan suatu hal yang dibutuhkan anggotanya, di mana anggota tersebut diwakilkan kepada koperasi. Nah, biasanya itu contoh misalnya itu pengurusan SIM, kemudian STNK. Nah, ini semua itu didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000. Kemudian ada yang terakhir yaitu kafalah atau penjaminan. Nah, pengertian yang dimaksud dalam koperasi syariah adalah penjaminan yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee atau ujroh. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI ini nomor 11 tahun 2000 seperti itu. Kemudian setelah kita membahas mengenai jasa operasional koperasi syariah, maka kita akan lanjut kepada prosedur akuntansi koperasi syariah. Nah, akuntansi syariah adalah comprehensive accounting yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam, yang mana hal ini merupakan ketentuan ilahi atau ketentuan yang berasal dari Rabb atau Allah, seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut atau dalam ini juga harus mematuhi aturan-aturan sesuai dengan syariah, seperti itu. Nah, akuntansi dalam bahasa Arab ini biasa disebut dengan muhasabah. Nah, kata muhasabah ini berasal dari kata kerja yaitu hasabah, dan bisa juga diucapkan dengan kata hisab, hasibah, muhasabah, yang memiliki arti menghitung semua amalnya untuk dibalas sesuai dengan amal tersebut. Nah, muhasabah secara bahasa sendiri adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang diperbuatnya. Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 8 yang berarti, dan berapalah banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Seperti itu. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah. Nah, secara garis besar dalam akuntabilitasnya mengikuti prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi akuntansi syariah yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Yang kedua adalah tidak menggunakan konsep time value of money, atau biasanya itu dalam perbankan konvensional yang digunakan. Kemudian tetapi untuk akuntansi ini atau untuk koperasi syariah ini menggunakan konsep economic value of time. Jadi berdasarkan ekonomi real, seperti itu ya. Waktu dan ekonomi real, seperti itu. Kemudian melarang segala bentuk riba, termasuk bunga bank. Ini sesuai dengan jumhur ulama, seperti itu. Kemudian melarang semua kegiatan yang mengandung unsur spekulasi atau horor dan judi atau maisir, seperti itu. Kemudian harta yang diperoleh tersebut juga harus diubah menjadi sektor-sektor produktif, seperti itu ya. Jadi uang tersebut itu tidak hanya berpusat pada segelintir orang saja. Jadi konsep koperasi syariah ini berfungsi juga untuk pendistribusian, dalam rangka pendistribusian pendapatan agar kekayaan tersebut tidak mengendap kepada seseorang saja, akan tapi juga bisa membantu pada sektor-sektor real dan ekonomi yang berada di bawah. Kemudian tidak lupa juga prinsipnya yang digunakan juga harus keadilan dan transaksinya itu harus
menggunakan konsep keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Kemudian tertib administrasi seperti itu ya, dalam rangka hukum positif atau hukum negara seperti itu. Kemudian juga tidak lupa mengenai unsur-unsur sosial seperti zakat, infak, dan sedekah seperti itu. Kemudian penyajian laporan keuangan koperasi syariah. Nah, berdasarkan PSAK 101 itu menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan syariah itu menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Nah, penyusun standar ini itu diadopsi dari Financial Accounting Standard atau FAS nomor 1 yang disusun oleh AAOIFI tahun 2002 tentang General Presentation and Disclosure in the Financial Statement of Islamic Banks and Financial Institution. Seperti itu ya. Kemudian adapun tujuan laporan keuangan menurut para ahli, salah satunya yaitu yang kami baca itu ada menurut Harahap. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk mengevaluasi prestasi manajemen. Kemudian Harahap sendiri membagi menjadi 5 tujuan utama, yaitu bisa screening, pertama untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. Kemudian understanding, untuk memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya. Kemudian forecasting atau meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang itu bagaimana. Kemudian diagnosis, nah ini penting nih. Jadi laporan keuangan ini salah satunya adalah diagnosis, untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah apa sih yang terjadi dalam koperasi syariah tersebut. Kemudian ada evaluasi atau pengevaluasian. Jadi pengevaluasian ini yang kelima adalah digunakan sebagai dasar untuk pengevaluasian. Jadi nanti kan di sana laporan keuangan itu disajikan secara rinci. Jadi kita bisa evaluasi di sana langkah-langkah yang sudah diambil oleh koperasi syariah itu apakah sudah tepat atau tidak, seperti itu. Kemudian lanjut, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah pengambilan keputusan. Jadi memang benar bahwasanya laporan keuangan, nah ini salah satunya juga saya juga pernah ke lembaga ini, pernah terjun ke lembaga amil zakat. Biasanya di sana itu memang laporan keuangan ini sangatlah penting. Itu di sana juga di sana itu disampaikan secara rinci. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya apakah perusahaan tersebut ini benar-benar bagus atau tidak, itu dari sini. Dan dari hasil laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai pengambil keputusan apakah harus mengganti strategi atau tetap seperti itu, atau memang hanya kesalahan pribadi atau oknum-oknum tertentu saja, sehingga itu bisa mungkin digunakan kebijakan misalnya pemberian SP atau surat peringatan kepada oknum-oknum yang teledor atau melakukan kelalaian seperti itu. Jadi laporan keuangan ini juga biasanya dalam perusahaan bisnis itu juga yang tentunya belum IPO atau belum go public, itu yang memang bersifat bisnis dan masih milik perorangan, itu akan biasanya merahasiakan laporan keuangannya. Jadi dia tidak akan berani untuk menyampaikan secara detail semuanya, karena memang laporan keuangan tersebut adalah isinya itu data-data yang sangat penting sekali. Jadi kita bisa mengetahui apa saja, mungkin kalau misalnya produk ya, misalnya produknya itu dia menggunakan bahan apa saja, kemudian
apa saja yang diperlukan dalam membuat bahan-bahan tersebut, semua itu tersedia dalam laporan keuangan seperti itu. Jadi memang laporan keuangan ini sangatlah penting. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai siapa saja sih pemakai laporan keuangan dari koperasi syariah ini. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, ya, pengguna laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah pertama tentunya sohibul mal, ya. Yang kedua, pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana. Yang ketiga yaitu pembayaran zakat, infak, dan sodako. Yang keempat, anggota koperasi syariah sendiri. Yang kelima, otoritas pengawas seperti contoh OJK, bisa DPS juga. Kemudian selanjutnya itu Kementerian Koperasi atau dinas yang membidangi koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria laporan keuangan koperasi syariah. Nah, adapun kriteria laporan keuangan syariah haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua itu datanya juga harus relevan. Jadi seperti itu. Jadi apakah dana tersebut itu benar-benar valid atau tidak. Kemudian keandalan atau penyajian yang jujur. Nah, ini juga perlu dilakukan, perlu dilakukan pembuktian dalam, biasanya itu setiap transaksi keuangan, ya, itu mesti akan ada yang namanya bukti transaksi, dan itu semua itu sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut. Jadi untuk menjaga keandalan dan relevan dalam laporan keuangannya. Yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Nah, yang keempat ini dapat dibandingkan, artinya dia ini datanya itu memang benar-benar bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, atau mungkin kalau misalnya dia benar-benar baru mulai, itu menunggu satu periode, kemudian satu periode tersebut bisa digunakan sebagai pembanding mungkin oleh perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Nah, keempat kriteria tersebut ini sangatlah penting digunakan oleh koperasi syariah. Jadi ketika koperasi syariah tersebut menyatakan laporan keuangannya itu misalnya tidak memenuhi persyaratan dalam laporan keuangan, maka risiko yang terjadi adalah stempel biasanya yang diberikan oleh pihak auditing eksternal, biasanya itu stempel wajar tanpa pengecualian, itu juga akan berpengaruh pada kepercayaan nasabah atau kepercayaan anggota koperasi syariah. Jadi di sini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh jasa auditing pihak eksternal yang terpercaya itu memang benar-benar sangat mempengaruhi sekali seperti itu. Dan itulah mengapa keempat kriteria tersebut itu juga harus dapat dipenuhi agar bisa memenuhi stempel wajar tanpa pengecualian. Kemudian saya di sini akan membahas yang terakhir, yaitu mengenai komponen laporan keuangan syariah, komponen laporan keuangan syariah. Komponen laporan keuangan syariah sendiri berdasarkan PSAK nomor 101, yaitu yang pertama ada neraca. Nah, neraca ini berfungsi memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, misalnya menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaannya, kemudian struktur pendanaan perusahaan bagaimana, kemudian mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan seperti itu. Kemudian ada laporan laba rugi. Dari namanya saja sudah laporan laba rugi, maka kita akan tahu bahwasanya laporan laba rugi ini dia akan memberikan informasi bagaimana sih keuangan perusahaan koperasi syariah ini, apakah dia itu indikatornya itu sudah mengalami yang namanya profitabilitasnya itu positif, atau misalnya profit untuk jangka panjang, atau apakah justru ini sudah
memasuki fase-fase dalam kerugian seperti itu. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini juga merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Seperti itu ya. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui arus kas, memakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan seperti itu atau financing. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, laporan ini merupakan informasi yang berisi rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran zakat yang dikelola oleh koperasi syariah sebagai pelaksana seperti itu. Kemudian ada juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, laporan ini biasanya berfungsi sebagai informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh pihak lembaga seperti infak, sodako, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 seperti itu ya. Bisa juga kemudian catatan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini juga harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam neraca. Laporan laba rugi dan laporan arus kas, perubahan ekuitas, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, kemudian laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan, kemudian juga harus dikaitkan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi maksudnya catatan atas laporan keuangan ini dia berfungsi sebagai penjelas secara rinci atau detailnya mengenai informasi-informasi yang telah disampaikan dalam berbagai laporan yang sebelumnya yang telah saya sampaikan. Jadi di sana akan dijelaskan bahwasanya detail-detail atau rinci-rincinya. Misalnya dalam laporan neraca, terus rincinya apa, itu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi mungkin itu saja dari saya selaku pemateri ketiga. Saya sendiri juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dan kekurangan kepada Pak Alvin dan teman-teman kelas sekalian, karena memang saya hanyalah manusia biasa yang mungkin juga tidak luput dari kesalahan seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.